Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, sahabatku. Ada statement yang membuat kita bertanya-tanya tentang inkonsistensi teman-teman kita kelompok Wahabi. Pada sisi yang lain, pada satu sisi, ia selalu menggembor-gemborkan bahwa ajaran agama Allah ini sudah terlanjur meluas. Maka pentingnya untuk menahan atau bahkan mengembalikan ajaran-ajaran itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, pokoknya Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Kalau tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ya wes, gak usah dilakukan. Setiap yang diada-adakan, ya, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu hukumnya bid'ah, bid'ah dhalalah katanya. Ya. Itu prinsip dasar yang dimiliki oleh kawan-kawan, teman-teman komunitas Wahabi. Tapi kalau kita lihat, ada sebuah statement dari tokoh Wahabi, yang nanti kita share videonya, yang mengatakan bahwa buaya itu halal, katanya. Alasannya karena buaya itu hidup di air. Padahal menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, buaya itu haram. Kenapa? Karena bertaring, ya, melata. Artinya apa? Tidak semua yang berada di air itu bisa dikonsumsi. Walaupun memang ada dalil, ya. Ada dalil yang mengatakan bahwa ini hadis, segala sesuatu yang ada di air itu halal, ya. Al-hillu maitatuhu, kan begitu dalam kitab hadis itu. Tetapi kemudian ulama Syafi'iyah masih membagi lagi, ya. Misalnya mendefinisikan hidup di air itu ketika hewan itu atau ikan itu diangkat dari air, maka ikan itu mati. Ada beberapa hewan yang bisa hidup di dua alam, bisa hidup di air, bisa hidup di daratan. Nah, menurut standar pemahaman ulama Syafi'iyah itu diharamkan. Selain melata, kemudian bertaring, kemudian hidup di dua darat. Yang terakhir menjijikkan, ya. Kita makan tapi jijik. Nah, itu haram jatuhnya. Tetapi Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa buaya itu katanya halal walaupun bertaring, ya. Karena buaya itu hidup di air. Nah, ini menurut saya salah satu bentuk inkonsistensi mereka. Ya. Buaya itu kalau dicari dalilnya nggak ada di Quran dan hadis. Ya, yang ada di Quran hadis itu ya ikan laut. Gitu. Pertanyaannya apakah buaya itu termasuk ikan? Nah, harusnya teman-teman Wahabi ini menyatakan bahwa buaya itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, ya haram. Tapi kenapa mereka itu mengatakan bahwa buaya itu halal? Buaya hukumnya apa? Buaya di dalam fatwa Lajnah Daimah, Komisi Fatwa di Saudi Arabia, sepakat buaya hukumnya halal. Semua yang memang hidupnya di air halal, termasuk buaya. Nah, itu inkonsistensi mereka. Karena memang mereka ini memahami Islam itu sangat tekstual. Niatnya mah bagus mungkin, ya. Niatnya bagus. Karena mereka sadar bahwa agama ini sudah terlalu jauh dibawa kemana-mana. Makanya ijtihad harus ditutup. Kita kembalikan kepada Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Ya. Tetapi ketika kita mau ikut-ikutan seperti mereka, ya sesungguhnya kita kembali jumud. Ya. Kembali jumud. Kembali ke apa ya? Ya jumud. Maka dari itu penting bagi kita, terutama
para santri Ahlussunnah wal Jamaah ini juga rajin mengkaji. Seolah-olah kan mereka yang paling pakar hadis, ya. Padahal kiai-kiai kita banyak yang jauh lebih faham hadis daripada mereka. Masalahnya kiai-kiai kita tidak viral, tidak punya akun medsos. Ya, mereka mempersiapkan segala instrumen agar bisa viral, terkenal, gitu ya. Kalaupun alasan kajiannya mereka itu, kalau kita cek di YouTube-nya misalnya ditonton sampai ratusan ribu ya, coba bayangin kiai-kiai kita itu ya tiap hari santrinya puluhan bahkan ratusan ribu. Satu kiai aja banyak yang punya santri sampai lebih dari 10.000. Itu artinya apa? Sesungguhnya potensi ulama-ulama Nusantara ini jauh lebih bagus ya daripada teman-teman kita yang hasil impor itu, impor ideologi. Maka dari itu mari kita tetap waspada ya. Kalau bingung kita harus belajar kemana? Wes kembali ke kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang ada di sekitar rumah kita. Kadang-kadang kita sibuk ya mencari tokoh-tokoh nasional berbayar mahal ya. Dan kita malah melupakan orang tua kita sendiri yang ngajarin kita ngaji. Kiai-kiai kampung di musola-musola yang pertama kali mengajarkan kita baca Al-Quran. Itu lebih penting diperhatikan daripada kita bayar mahal dai nasional. Kadang-kadang kan salah kaprah kita. Kalau dai nasional dibayar mahal. Bahkan masang tarif itu ada sudah. Nah, sementara kiai-kiai kita di kampung ya ngajar nggak pernah ada honornya, ikhlas lillahi ta'ala, mereka kurang perhatian. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan, kadang-kadang bansos saja nggak dapat. Ya, bantuan-bantuan sosial nggak dapat. Kenapa? Ya kurang dapat perhatian. Gitu. Maka dari itu, mari kita rawat, mari kita jaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini melalui gerakan santri sadar turos ya. Kembali kita buka kitab kuning, kembali kita belajar, kembali kita telaah ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh kiai-kiai yang telah mendahului kita. Kalau bukan kita, para santri, siapa lagi? Begitu ya. Kita bikin konten seperti ini bukan berarti saya memiliki keahlian yang lebih daripada yang lain, tidak. Kita hanya ingin membangun kesadaran. Sampai hari ini, walaupun saya sendiri punya jadwal ngajar, tetapi saya masih belajar. Saya masih ngaji. Ya. Kalau tidak bisa langsung di pesantren, ya kita lihat YouTube channel-channel kiai-kiai kita ngaji. Kita buka kitab lagi. Ya. Artinya apa? Setiap manusia itu memiliki kelemahan. Memiliki potensi yang sama untuk melakukan kesalahan. Maka dari itu, mari kita saling bertawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Melalui channel Santri Kota ini, kita mengajak kepada seluruh santri, mari kita jaga turos, jaga tradisi yang ditinggalkan oleh kiai-kiai kita. Jangan sampai kita latah, ya, lebih mencintai orang yang baru kita kenal hanya gara-gara alasan pintar menyusun kata-kata, gara-gara hanya alasan wajah rupawan, gara-gara alasan lebih viral, kemudian kita melupakan orang yang sebenarnya memiliki jasa besar kepada diri kita. Kita rawat, kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara menjaga tradisi-tradisi pesantren. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.